Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, kitab Amsal adalah termasuk kelompok kitab-kitab kebijaksanaan yang ditulis oleh Salomo, yang memang sangat terkenal dengan hikmatnya. Amsal atau Salomo tidak neko-neko atau tidak kiri atau kanan, tidak berbelat-belit, tetapi ketika dia mengatakan tentang jati diri manusia itu, maka dia menyentuh sesuatu yang terdalam dalam hidup manusia, bahwa manusia itu berada dalam dua karakter pilihan. Manusia yang saleh, yang identik dengan kebenaran, sedangkan yang lain manusia yang fasik, yang identik dengan kebohongan atau dusta. Karakter manusia seperti ini hidup dan ada dalam dunia. Kalau manusia ingin baik, maka dia harus menjadi orang yang pertama dalam bacaan kita. Dia harus menjadi pendengar yang baik terhadap didikan. Apa yang diajarkan, dia mendengar. Saat pendengaran itu berakar, maka manusia itu akan menjadi orang yang baik. Dia akan versus tampil sebagai orang yang baik dan bukan pencemooh. Yang kedua, saat memanfaatkan telinga, yaitu mendengar. Yang kedua, Amsal mengharapkan manusia memanfaatkan mulutnya dengan baik. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Dari telinga turun ke mulut. Mulut yang isinya ada lidah, ada gigi. Gigi yang taring dapat menggigit sesuatu yang keras sekalipun. Lidah yang sangat lembut, kecil, tapi bisa membakar dan mematikan. Kalau manusia itu memakai mulutnya yang pada akhirnya mengeluarkan kata-kata dengan baik, maka dia
akan memakan sesuatu yang baik. Tapi kalau tidak, akan berlawanan. Dia tidak akan makan yang baik, tetapi sesuatu yang mendatangkan celah, celaka, karena status berubah menjadi pengkhianat. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita terus ke atribut hidup kita, yaitu hati. Hati si pemalas, penuh dengan keinginan yang sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Bapak Ibu, kalau kita pikir-pikir, hati kita ini nggak pernah kita lihat, tapi kita rasa, wah, gue patah hati. Tapi nggak lihat apakah di dalamnya itu patah-patah atau enggak. Kita katakan, saya patah hati karena ditinggal pacar atau apapun. Tapi kita ngelihat hati kita itu patah-patah atau masih utuh. Kita katakan, saya sakit hati. Kita ngelihat juga apakah lever kita itu sakit, karena hati itu bukan heart tapi lever. Saya waktu kuliah di counter di saat ujian mempertahankan skripsi, saya bertahan dengan heart itu hati. Kata rektor saya, kalau kamu kayak anak-anak muda yang patah hati, itu gambar hati. Tapi heart itu lever kita itu hati. Kita nggak lihat apakah lever kita sakit, walaupun kita rasa gue sakit hati, tapi kita nggak lihat. Hati yang tidak nampak itu dapat menunjukkan ekspresi. Apakah dia pemalas, atau dia rajin? Dampak orang yang malas adalah kesia-siaan, tapi hasil orang yang rajin diberikan kelimpahan. Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu dan saya mau pada kategori orang yang saleh, orang yang baik dan rajin memanfaatkan mulut dan telinga dengan baik, bukan sebaliknya. Dan Kristus mengajarkan itu bagi kita, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia membela kebenaran, dia membela hak hidup manusia, dia mempertahankan supaya manusia itu diselamatkan, yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kristus sudah melakukan itu, dan kita rayakan dalam perjamuan kudus pada malam ini, bahwa dengan
tubuh dan darah Kristus kita diselamatkan. Amin.